di channel aku. Jadi di video kali ini sesuai opsi yang udah aku share di Instagram, di Instastory aku. Karena sekarang ini konten aku kayak nggak jelas gitu, terlalu random gitu kan, kayak bingung gitu jadinya. Nah, jadi di video kali ini mungkin konten sekarang ini aku bahas tentang kreativitas, tentang YouTube, kemungkinan perawatan. Nah, kemungkinan itu tiga jenis itu. Jadi untuk kreativitas ada di channel aku, untuk YouTube juga ada di channel aku, dan untuk perawatan kulit atau apa untuk di channel aku juga. Ya kalau kulit perawatan walaupun aku belum maksimal banget, tapi seenggaknya aku belajar dan mengeser ke kalian semua. Oke. Jadi untuk konten kali ini aku mau bahas YouTube. Jadi setiap backgroundnya kayak gini tuh polosan begini itu bahas tentang YouTube. Oke. Kenapa aku milih bahas tentang YouTube? Karena alhamdulillah aku udah dimonetisasi, dan sekaligus aku mau nge-share ke kalian gimana sih caranya nge-YouTube itu. Karena untuk YouTuber awal itu pasti susah gitu kan. Mungkin menurut beberapa orang, YouTube tuh cuman kayak nge-share video, ngupload video, udah gitu. Oh, ternyata nggak segitu gampangnya, tahu. Banyak banget fase-fase yang harus kita lalui dulu. Jadi karena ini untuk awal banget tentang YouTube, jadi aku bahas yang paling rendah dulu, paling awal banget untuk poin-poin apa yang harus kita perhatikan gitu untuk buat channel YouTube. Jadi judulnya apa? Ya, judulnya hal apa yang harus diperhatikan sebelum membuat channel YouTube. Udah, langsung gak usah lama-lama lagi. Ya, jangan lupa subscribe, like, sama komen juga. Dan share video ini kalau bermanfaat. Komen juga semenarik mungkin, nanti bakal aku kabulin dan bakal aku kasih notis. Oke, gak usah lama lagi, langsung ke videonya. Oke, nah poin pertama itu ialah percaya diri. Jadi ini poin terpenting dari semua poin, dari semua mewakili mental apapun ya. Oke. Mau kalau baik. Percaya diri itu menurut aku tuh memang harus penting untuk kita. Jadi ketika aku bicara sama kalian nih, nah ketika gitu kita omong gitu harus jelas dan mudah dipahami. Jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu kelihatan canggung. Jadi kalau kita kaku, diem, jadi cuma ngomong, terus matanya cuma kedip-kedip, mulutnya ngomong tuh, jadi kayak kurang gimana ya, orang tuh bakal ngerasa garing, ngerasa bosan gitu. Tapi kalau kalian kayak percaya diri, rame, entah tangan kalian yang begini-begini, entah harus ngapain, pokoknya percaya diri, orang pasti ngira, oh ini kayak udah profesional banget nih di YouTube nih. Terus kayak, ih orangnya pede banget ya kalau kayak gini-gini. Nah, orang tuh penonton tuh pasti kayak senang gitu. Masukan dari kalian, kata-kata yang dari kalian tuh pasti mereka mudah pahami gitu. Karena sebenarnya ngomong di depan kamera itu sama aja kayak ngomong di depan orang banyak. Karena video-video yang kita omongin, video yang kita tampilkan itu bakal dilihat banyak orang. Jadi makanya kita harus berbicara yang serapi mungkin, sepercaya diri mungkin. Ya sebenarnya walaupun ya di video aku kemarin tuh aku kayak kaku banget, tapi aku belajar dari situ. Kita nggak perlu malu dan kita nggak perlu karena ya YouTube itu mengajarkan kita untuk jadi percaya diri. Karena YouTube kita bisa berani berbicara di depan banyak orang gitu intinya. Oke, yang kedua ialah konsisten dalam membuat video. Nah, biasanya kita sebagai YouTuber pemula itu ya, kalau udah upload video satu, terus viewersnya nggak nambah gitu, viewersnya tuh masih dikit gitu. Biasanya kita kayak malas-malas, alah udah nanti aja lah, alah sebulan sekali juga bisa, alah seminggu sekali nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita punya channel YouTube itu harus konsisten nguploadnya. Karena semakin kita rajin upload, channel kita itu bakal dilihat banyak orang. Jadi video kita itu bakal muncul di beranda-beranda orang gitu. Makanya kita harus rajin upload video terus. Ya walaupun aku dulu pernah untuk awal-awal kayak gitu, tapi mulai sekarang ini harus rajin upload video. Karena itu cara biar supaya channel kita tuh dikenal banyak orang. Nah kalau kita sering upload video, terus video-video kita itu muncul di beranda orang, terus-terusan muncul di beranda orang, pasti orangnya tuh kayak penasaran kan, ini ngapain sih muncul di sini terus, apa sih isinya, apa sih yang dibahas gitu kan. Pasti dia ngeklik video itu dan otomatis dia nonton juga video kamu. Terus kalau ngelihat video kamu tuh, ih lucu ya, ih bagus ya, pasti dia bakal ketagihan ngelihat video kamu semuanya. Nah itu dia, makanya kita harus rajin upload video tuh. Yang ketiga, konten. Nah sebelum kita bikin video, pastikan sebelum kita bikin channel, kalian harus mikirkan konten apa yang bakal kita bikin gitu. Konten apa yang cocok untuk kita, konten apa yang bagus untuk channel kita, dan konten apa yang lagi viral yang banyak dilihat orang. Bikin konten semenarik mungkin, sebagus mungkin
biar penonton itu senang gitu ngeliat video kita. Oh, kontennya nih bagus nih, tentang pengetahuan, tentang ilmu, tentang apapun itu, tentang hiburan misalnya. Jadi mereka bisa dapat ilmu dari konten kamu, dapat hiburan dari konten kamu gitu. Makanya kita harus bikin konten yang bikin orang tertarik untuk lihat video kita gitu. Tapi jangan pernah re-upload atau ngupload video orang lain. Itu nggak boleh. Jadi misalnya nih channel ya satu, si channel A punya video kayak gini-gini, terus viewernya banyak gitu kan. Terus kamu mikir, oh daripada aku bikin konten aku sendiri, channel aku sendiri nggak bagus, nggak naik-naik, coba deh aku upload video dia, mau tahu viewersnya naik gitu kan. Terus kamu upload video si A itu channel kamu berbahaya. Sebenarnya itu nggak boleh. Jadi re-upload itu nggak boleh, itu dilarang oleh YouTube. Oke, nggak boleh. Yang keempat, buat nama channel yang mudah dipahami dan mudah dicari oleh semua orang. Jadi kita gini, buat nama channel yang mudah dicari tapi belum banyak dimiliki semua orang gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau kita bikin nama channel yang udah banyak dibikin orang, pasti orang itu kayak misalnya nyari nama kita, misalnya nama aku sendiri gitu, Rizky. Itu kalau kalian browsing di YouTube, kalau kalian klik Rizky, itu banyak banget namanya Rizky. Jadi kalau orang yang belum tahu kamu, misalnya dia klik Rizky aja, pasti itu banyak yang muncul. Jadi belum tentu channel kamu juga yang diklik dia gitu. Jadi makanya buat nama channel yang mudah dicari namun dikit namanya yang sama gitu. Misalnya channel apa kek gitu, pokoknya yang belum banyak dibikin orang lah gitu channelnya, dan mudah dipahami dan mudah diingat. Jangan misalnya MDG community, misalnya MDC apa gitu, biasanya tuh banyak yang kayak gitu. Nah itu kayak orang kan pasti susah gitu, apa ya namanya, apa ya, harus nyari dulu ke dia di mana gitu, harus nyari beranda-beranda Instagram kamu, harus nyari beranda-beranda di Facebook kamu, nama channelnya apa, kan ribet gitu. Jadi buatkan nama yang mudah dipahami tapi dikit apa ya tadi, aku lupa lagi. Dikit namanya itu yang mirip sama orang lain gitu. Yang kelima adalah kualitas video. Nah, kalau masalah kualitas video, dulu waktu pertama banget aku upload, kalian scroll di bawah, paling bawah itu video aku benar-benar minim cahaya. Iya, kenapa minim cahaya? Karena kalian tahu sendiri, aku nggak tahu ring light, aku nggak tahu apa-apa pencerahan itu, aku nggak tahu. Jadi cuman mengandalkan flash dari HP doang tuh. Makanya aku nggak tahu tuh namanya, jadi makanya hitam gitu lah, kelihatan hitam. Nah, untuk kalian yang baru mau bikin channel YouTube, pastikan kalian udah pastikan kualitas video kalian itu bagus. Jadi audio, gambar, terus kontennya, terus pembahasannya. Nah, jadi semua itu harus tetap rapi, harus menarik, harus bagus, jadi orang lain tuh pada suka sama video kalian. Nah, untuk terutama ini audio. Ini biasanya tuh audio yang kadang ngeselin banget ya. Kalau kita sebagai pemula itu pasti kan bikin video itu dari HP. Nah, dari HP. Nah, biasanya audio dari HP itu kadang ada yang besar, kadang ada yang kecil. Nah, kalau emang dari HP-nya sendiri itu suaranya kecil, kalau bisa suara kalian tuh lebih gede gitu. Jangan kalian ngomongnya bisik-bisik, ya Pak. Pasti nggak denger gitu. Kalau bilang, ya kan bisa diedit Kak, nanti pakai aplikasi gini. Ya, emang bisa diedit pakai aplikasi. Tapi terkadang aplikasi diedit kalau sama suara kalian bisik-bisik juga nggak kedengeran. Soalnya aku pernah ngalamin kayak gitu. Ya. Dan untuk kualitas gambar, ya kalau untuk pemula, kalau nggak tahu, kalau belum ada ring light, kita pakai center, atau buatnya siang hari terus ditaruh di jendela terus menghadap cahaya, tuh bisa. Bukan cahaya ilahi, cahaya itu. Nah, ya terus kontennya, terus editingnya, itu yang penting. Editingnya harus rapi. Walaupun kalian cuma ngeditnya pakai HP, terus aplikasi seadanya, kalau bisa editingnya tuh harus rapi. Jadi misalnya nih kalian potong-potong gitu kan. Kalau kita kan kalau misalnya untuk pemula, misalnya ngomongnya belepotan dikit, di-cut, terus banyak cut-nya kan. Nah, di waktu kita ngedit, terus di waktu kita nyatuinnya, itu kalau bisa serapi mungkin dijadiin satu, biar nggak kelihatan kalau itu banyakan video yang di-cut gitu. Jadi benar-benar, aduh haus aku.
Jadi di apa tuh namanya, lupa lagi. Jadi di apa tuh, digabunginnya itu bagus, rapi gitu. Jadi nyambung sama pembahasan yang awal tadi gitu. Yang keenam itu ada judul video. Jadi kalau kita bikin judul video itu jangan ngasal. Nah biasanya ngasal atau kadang yang clickbait. Tau nggak clickbait itu? Jadi clickbait itu nggak sesuai isi videonya apa, judulnya apa. Misalnya isi video tentang tutorial atau tentang apa, dia judul videonya tentang traveling, ya kan jauh banget gitu kan, jauh. Jadi sesuaiin apa isi videonya gitu. Jadi misalnya nih kalian misalnya tutorial, terus kalian bikin traveling, terus penonton kalian tuh ngeklik video kalian itu karena judul kan, karena thumbnailnya. Nah karena judul kalian kayak gitu, pasti yang ngeklik nggak tahunya isi videonya tuh beda. Ya siapa yang nggak kesel? Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi judulnya itu harus sesuai sama isi videonya dan harus menarik penonton. Ya nggak usah yang rame-rame, nggak usah yang susah-susah. Misalnya videonya apa, misalnya dia dalam video itu ada adegan yang menurut kamu tuh ini pantas tuh judulnya nih, kayak mengundang ini nih. Nah itu kayak gitu. Jadi ambil dari video itu sendiri, jangan ngambil yang videonya apa, judulnya apa. Itu nggak boleh, itu namanya clickbait, itu nggak boleh. Oke? Yang ketujuh adalah hindari pelanggaran hak cipta. Nah biasanya kalau kita yang YouTuber pemula nggak tahu tuh kan, pasti belum tahu peraturan di YouTube itu apa aja. Nah itu pasti kita nggak tahu kan. Nah jadi peraturan di YouTube itu ada namanya hak cipta. Jadi kenapa? Jadi hak cipta itu apa kak? Nah jadi hak cipta itu adalah video yang sudah dimiliki oleh orang lain gitu. Jadi misalnya tuh kalau di video lain itu tentang tutorial atau tentang traveling, terus kalian masukin lagu yang ada pemiliknya gitu, misalnya yang ada bisa kena copyright. Jadi istilahnya itu copyright ya. Nah kalian masukin misalnya video Bruno Mars kalian di video kalian. Nah kalau video Bruno Mars atau lagu-lagu gitu kan biasanya itu kan banyak mengandung copyright. Jadi dia punya label gitu kan, punya dia sendiri, ada yang punya gitu. Terus kalian masukin di video kalian. Nah itu nggak boleh. Jadi itu masuk ke undang-undang YouTube. Jadi itu masuk ke pedoman YouTube, pelanggaran di YouTube. Itu kalau misalnya dibilang bahaya nggak kak untuk channel kita? Jelas bahaya banget. Karena kita kayak ngambil video dia, ngambil lagu dia, ngambil musik dia tanpa seizin orangnya gitu. Jadi kalau kayak gitu kan namanya kayak mencuri gitu. Jadi itu nggak boleh. Karena hak cipta itu kan kayak istilahnya nggak usah jauh-jauh. Video kita sendiri, kita udah editing, kita udah ngambil konten, kita udah mikir kontennya itu apa. Nggak taunya diupload sama orang lain. Siapa yang nggak kesel? Nah mereka juga kayak gitu. Jadi itu nggak boleh. Oke? Dan yang ke-8, yang terakhir nih, karena aku nggak mau bahas banyak-banyak dulu, cukup 8 ini aja. Yang terakhir, dari sekian tadi banyak udah buat channel, terus udah upload video itu di YouTube, terus ada begini, ada begini. Nah saatnya kita berbagi video atau channel YouTube di media sosial kalian semua. Ya. Jadi video yang udah kamu bikin tadi, biasanya itu kan misalnya kita masih pemula banget ini, yang pemula banget pasti penontonnya itu dikit banget kan. Kayak aku dulu pertama banget tuh penontonnya 5. Nah gimana sih biar supaya penonton kita tuh banyak, biar teman-teman kita tahu kalau kita punya channel YouTube? Nah itu caranya, kita bagiin semuanya itu video kita di media sosial yang kalian punya, yang kamu punya. Silakan punya Facebook, punya Twitter, punya Instagram, punya WA, punya Line, apapun itulah pokoknya kalian bagiin aja. Jadi jadiin media sosial yang kalian punya itu sebagai ajang promosi channel YouTube kalian. Jadi kalau kalian sering-sering promosi, sering-sering upload gambarnya, gambar video kalian, gambar apapun itu dari video kalian, pasti orang mikir, si ini punya channel YouTube, apa ya isinya ya? Apa nama channel YouTube-nya? Coba deh aku cari di YouTube. Nah jadi kan orang pada kepo tuh kan, teman-teman kita pada kepo kan, ya udah diklik deh channel kita. Nah viewersnya jadi nambah deh gitu. Oke, jadi itu 8 yang harus kita perhatikan sebelum membuat channel YouTube. Nah ini adalah video pertama tentang YouTube aku. Kemarin itu juga ada tentang AdSense. Nah tentang cara menambah subscriber. Nah kalian boleh nonton itu. Tapi ini yang benar-benar aku jelasin paling bawah banget ya, untuk pemula banget gitu. Karena sekarang tuh kayak banyak banget orang kayak cita-citanya menjadi apa deh? Jadi YouTuber kak. Terus
kamu pengen kerja apa deh? Kerja jadi YouTuber kak. Nah biasanya tuh banyak kayak gitu. Jadi aku kasih lah info-info dikit lah tentang YouTube gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat. Komen lagi kalian di bawah, aku bikin tutorial tentang YouTube apa lagi gitu. Nah kemungkinan, tapi jangan lupa nonton video tentang kreativitas atau tentang perawatan dan lain-lainnya. Oke? Jangan lupa subscribe, like, sama komen juga. Dan share video ini ke teman-teman kalian semua kalau video ini menarik. Aku OTW untuk 3000 subscriber. Please subscribe aku ya, please. Kalau nggak subscribe itu keterlaluan banget itu. Capek. Blok.